Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sunlan TV. Senang sekali saya Agus Maulana kembali hadir di hadapan Anda dalam Bincang hari ini. Sebuah program yang membahas seputar nasional maupun regional. Nah pemirsa, kali ini saya izin buka masker ya pemirsa, karena kali ini kita akan virtual. Nah pemirsa, kita tahu ya pemirsa bahwa COVID ini sudah sangat merajalela dan sudah lonjakan kasusnya terus meningkat. Hal ini juga kemudian yang membuat pemerintah pusat menerapkan PPKM darurat se-Jawa dan Bali. Bahkan ini mau nasional pemirsa. Nah dampaknya juga banyak, terutama di sektor ekonomi dan lain sebagainya ya. Semoga kita segera dijauhkan dihilangkan ya penyakit ini di Indonesia. Nah pemirsa, kali ini juga berbicara soal lonjakan kasus COVID ini terus meningkat di berbagai daerah. Kali ini juga ya di sekitar kita sudah mulai menerapkan diperketat dari mulai peraturan dan lain sebagainya sampai ke tahapan di RT. Nah ini pemirsa, kasus lonjakan COVID ini ternyata berdampak di di pelayanan rumah sakit. Rumah sakit hampir di seluruh daerah ini mengalami penuh ya, semua fasilitas penuh dan lain sebagainya. Ini termasuk di Banten pemirsa. Banyaknya persoalan ini juga menghambat para pasien untuk cepat pulih. Dan kebanyakan para pasien yang positif juga lebih memilih untuk isolasi mandiri karena ini terkait dengan fasilitas, pengadaan fasilitas di rumah sakit. Nah berbicara dengan fasilitas rumah sakit, kali ini sudah tersambung kita dengan Dr. Atep Supriyadi. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Dokter ini selaku Ketua ID Kota Serang ya, Dok ya? Iya, Ketua ID Serang ya, Kota dan Kabupaten ya. Kota dan Kabupaten. Dok, apa kabar Dok? Baik, Pak. Nah, kali ini kita mau bicarain kondisi terkini Dok soal COVID terutama di Banten ya. Dalam hal ini mungkin Kabupaten dan Kota Serang lah ya, yang regionalnya dokter ini. Dok, kita berbicara soal COVID dan detailnya. Ini kan sekarang katanya varian Delta ini yang dikatakan tidak terkendali. Ini juga baru dikatakan oleh Pak Luhut nih kemarin-kemarin. Meskipun kontroversi, katanya ini yang varian Delta nih yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian peraturan juga diterapkan dan lain sebagainya. Mungkin kita akan belajar bersama dengan Pak Dokter. Memang untuk detail penyakit COVID ini seperti apa sih, kemudian apa bedanya dengan yang varian Delta? Mau nggak Dok, silahkan dijawab. Baik, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya kalau untuk variasi COVID ya, mau alfa, beta, delta, gamma dan sebagainya, itu sebenarnya itu untuk para pengambil kebijakan ya. Kalau masyarakat seharusnya ya cukup tahu saja. Malah mungkin kalau ini malah nambah gelisah masyarakat. Padahal mau varian apapun kan sudah bisa terdeteksi di semua lab untuk cek PCR ya. Jadi untuk COVID-nya bisa terdeteksi, yang tidak bisa atau susah itu deteksi variannya Pak. Tapi kalau ketika dicek PCR di Derajat, di Sariasi kalau di Serang ya, di RSUD Banten atau di lab-lab swasta itu kedetek Pak untuk COVID-nya. Ya. Jadi kalau bilang swab PCR positif, berarti di situ ada COVID-nya Pak di tenggorokannya ya. Nah untuk jenisnya memang nggak bisa karena harus yang ada sekarang kita di Litbangkes atau Eijkman Jakarta gitu. Untuk jenisnya. Untuk masyarakat yang penting untuk pengetahuan saja, tapi justru menurut saya kalau semakin banyak kayak gini jadi masyarakat malah panik Pak kalau banyak tahu ini. Jadi fungsinya ada tahu varian ini adalah untuk mengambil kebijakan. Contohnya misalkan di daerah terdeteksi banyak varian deltanya, di situ kan berarti lebih peningkatan penyebarannya lebih luas. Berarti nanti dari kebijakan pemerintah daerah ini harus ditutup lah, jangan banyak mobilisasi ke daerah yang lain. Soalnya akan lebih menyebarkan penyakitnya lebih cepat. Jadi itu
tahu varian COVID ini hanya untuk pengambil kebijakan, khususnya di sini pemerintah atau dinas kesehatan atau masyarakat hanya tahu saja. Justru menurut saya ya jangan terlalu diangkat ya untuk varian ini, malah yang baiknya adalah yang diangkat gimana caranya supaya masyarakat sadar bahwa benar loh ada COVID. Soalnya saya lihat di jalan-jalan terutama di Serang masih banyak yang tidak pakai masker, Pak. Tidak pakai masker berarti yang tidak pakai masker ini masyarakat ini masih nggak ngeh ya bahwa ini ada COVID loh, Pak. Menganggap tidak ada ya. Gitu. Masih ada aja. Kalau berbicara ternyata varian dan lain sebagainya itu tidak terlalu penting untuk masyarakat diketahui, maksudnya lantas kenapa sejauh ini pemerintah menggembor-gemborkan bahwa varian-varian ini berbeda? Apa ya? Maksud dari segi gejala apakah semuanya sama COVID itu? Ya berbeda, Pak. Memang berbeda-beda varian karena contoh misalkan Delta dari India itu lebih cepat meluas. Jadi itu untuk kepentingan para pemangku ini ya, pemerintah, tim Satgas dan dinas kesehatan itu sangat berguna itu. Jadi ketika terdeteksi misalkan di Serang ada Delta, berarti harus lebih hati-hati bahwa penyebarannya akan semakin luas. Kalau penyebaran semakin luas, otomatis penanganan dari tim Satgasnya juga harus semakin tingkat, meninggi ya. Untuk masyarakatnya memang dengan semakin tahu ini ya lebih hati-hati, tapi kadang-kadang masyarakatnya jadi lebih panik, Pak. Karena dia bingung nih, ada Delta, ada Gamal, dia bingung juga. Jadi panik, akhirnya beli obat-obatan yang seharusnya obat-obatan ini diresepkan, tetapi ya membeli sendiri. Kadang-kadang lihat medsos, oh ini kayaknya varian Delta, jadi minum obat sendiri tanpa konsultasi ke dokter. Nah ini akhirnya terjadi panikan itu, Pak. Nah ini menarik, Dok, karena 2 minggu yang lalu juga saya menyintas COVID, Dok. Ini baru sembuh saya, Dok. Nah ini pada kasus tertentu orang yang tidak dites itu akan langsung beli obat yang sudah jadi menanyakan ke orang yang sudah pernah mengalami COVID. Setelah saya 2 minggu COVID, Dok, ini jadinya konsultasi, Dok. Setelah saya 2 minggu, itu banyak orang yang nelpon. Resep obatnya apa saja, karena tidak mau dites. Itu bagaimana, Dok, dampaknya ke depan? Jadi tidak nanyain ke dokter, tapi langsung nanya ke pasien gitu tuh. Selama minumnya multivitamin, vitamin C, vitamin D, vitamin E ya multivitamin lah itu tidak kalau dosisnya minimal sekali satu ya tidak ada masalah sih, Pak. Tetapi kalau udah meminum obat untuk pengobatan khusus COVID seperti azitromisin, oseltamivir, favipiravir dan lain sebagainya, kan itu ada dosis obat yang berbeda dan ada jangka waktunya, Pak. Sehingga kalau meminum tidak atas indikasi medis, maka bisa ada efek samping pastinya, bisa ke liver, ke ginjal dan lain sebagainya, Pak. Karena tiap Nah orang ini yang saya khawatirkan karena gembar-gembornya varian Delta, padahal itu berguna untuk para pemangku keputusan ya, dinas kesehatan, Satgas dan pemerintah lah umumnya. Masyarakat yang tahu nambah panik kayaknya gitu, nanya ke penyintas ya obatnya apa, ternyata penyintas ini dikasih obat ini yaitu dia beli sendiri. Nah, dia minum juga padahal belum tentu ketika batuk pilek belum tentu COVID kan, tapi sekarang kan ketakutan batuk pilek demam COVID. Memang COVID bisa batuk pilek, tapi kan tidak semua yang batuk pilek COVID kan, Pak. Betul. Nah sejauh ini yang Dok, bagaimana kondisi terkini di RSUD Derajat untuk para pasien? Apa yang mereka keluhkan? Jadi emang rata-rata kalau untuk ini kan gelombang kedua ya. Gelombang kedua ini, gelombang yang pertama ini lebih ini ya. Waktu yang tahun kemarin pasiennya ya sama batuk pilek sesek. Tapi kalau yang sekarang ini rata-rata yang datang itu dalam keadaan berat. Kalau kemarin itu ringan sedang, sekarang malah sedang berat ya. Gitu. Jadi datangnya udah oksigen atau namanya saturasi oksigen atau oksigen dalam tubuhnya sudah kurang ya, lebih rendah. Nah ini yang kadang-kadang membuat kalau kemarin gelombang yang pertama bisa kita banyak ulang-ulangkan dengan yang gelombang kedua ini, jadi harus banyak yang dirawat, otomatis
jumlah bed seperti yang di rumah sakit derajat ini ada 130 bed, itu ya full aja Pak tiap hari. Malah antrian di IGD-nya ya lumayan panjang Pak. Sehingga ketika memang ada beberapa masyarakat yang datang ke IGD, kemudian memang jumlah bed dan oksigennya sudah terpakai oleh pasien yang lain, otomatis ya nanti dari petugas di lapangan akan meminta mungkin ke rumah sakit yang lain Pak. Apakah ini juga mempengaruhi ke para penderita penyakit lainnya, misalkan ada yang mohon maaf ada yang pelayanan lain terus karena bukan COVID tidak mendapatkan fasilitas rumah sakit, apakah ada seperti itu dok, kasus seperti itu? Mungkin kalau di rumah sakit khusus derajat karena di kita ada pembagian IGD umum dengan IGD COVID. Jadi ketika datang ke IGD itu ada pembagian, ada dipisah dari awal. Ketika datang masuk ada namanya triase, penapisan ruang khusus. Di situ ditapis, dicek saturasi, ya, dianamnesis. Kalau ke arah COVID langsung masuk ke IGD khusus COVID, ya. Nah nanti kalau ternyata datangnya kecelakaan, ya datang berarti kan tidak ada keluhan COVID ya, kecelakaan, misalkan patah di kaki, ya langsung dipindahkan dari tempat triase ini ke IGD non COVID atau namanya IGD umum. Nah itu di situ jadi sudah dipisah dari awal. Masalahnya sekarang ini tadi ketika kecelakaan pas di swab positif Pak. Oh, kadang ada yang seperti itu ya dok ya? Ya. Jadi dia mungkin imunnya bagus, ya tidak ada gejala, dia motor naik kendaraan kecelakaan. Jadi pas di swab positif, jadi akhirnya pindah lagi ke IGD COVID ya. Jadi IGD COVID-nya numpuk Pak. Jadi gitu. Ada datang pasien stroke, nggak sadar, mendadak hipertensi, ya jelas stroke ya. Itu kan gejala COVID. Ya. Kemudian masuk ke IGD non COVID, semua pasien di IGD itu di swab antigen namanya. Ya di swabnya positif, pindah lagi gitu. Oh, jadi pindah posisi ya dok ya. Pindah posisi. Nah ini dok, tapi berbicara tadi kata dokter, di gelombang pertama pasien datang itu dengan keluhan tidak terlalu berat, sesak napas dan sebagainya, masih bisa langsung bisa cepat dipulangkan ya dok ya. Tapi di gelombang kedua ini rata-rata sudah kondisi berat. Ini apakah ada kaitannya dengan varian dok? Bisa saja Pak, memang ke situ Pak. Jadi kalau untuk tahun-tahun awal itu kan belum variannya masih sedikit atau mungkin baru yang dari Wuhan ya. Tapi dengan adanya varian-varian ini Alpha, Beta, Delta ya, kemudian mungkin ada varian-varian lagi mungkin Alpha, Beta, kalau satu lokasi mungkin jadi membuat varian baru yang kita tidak ketahui, ya bisa saja akan memperburuk keadaan pasien. Meskipun sama saja dari awal atau yang kedua ini, gelombang yang kedua ini sama-sama yang punya komorbid lebih berbahaya Pak, lebih beresiko untuk perburukan daripada yang tidak punya komorbid. Oke, baik. Nah dok, kalau yang mempengaruhi kenapa sih kok bisa banyak varian? Kan orang-orang masyarakat di sisi lain ada yang semakin takut, di sisi lain kayak ada yang menganggap kok ini seperti bercandaan gitu, kok tiba-tiba banyak varian. Memang apa saja yang mempengaruhi virus ini sehingga banyak varian? Tapi jangan dijawab dulu ya dok, karena kita akan rehat dulu setelah pariwara berikut ini. Nah untuk pemirsa tetap stay tune di YouTube channel Sultan TV untuk menyaksikan bincang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di bincang hari ini.
Ya, terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini kita masih berbicara kondisi terkini para pasien dan fasilitas rumah sakit yang tersedia terutama di Banten. Nah pemirsa, sebelum saya melanjutkan obrolan hari ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa acara ini tayang secara langsung di YouTube channel Sultan TV. Silahkan ditonton, di like, komen, dan subscribe, di share untuk menyebarkan informasi yang baik di pada hari ini. Nah pemirsa, kita lanjut masih dengan Pak Dr. Atep Supriyadi. Pak Dokter. Ya Pak. Tadi saya pertanyaan terakhir adalah masih menyoal varian, Dok. Ini ada masyarakat yang menganggap ini kok varian bisa banyak gini, kenapa? Padahal kan yang namanya tetap COVID. Jadi pertanyaan, apa yang menyebabkan COVID ini atau virus ini bisa menjadi banyak varian? Apa, Dok? Jadi menurut ahli virus ya, untuk virus COVID ini memang sudah bisa ada penelitiannya bahwa ini akan menyebabkan banyak varian ya. Karena memang kalau menurut ahli virus kecerdasan virusnya luar biasa ini COVID-nya. Jadi ketika dia dikasih misal awal-awal cocok dengan obat, misalkan oseltamivir, nanti dia akan bermutasi lagi Pak. Bermutasi, jadi dianya beradaptasinya sangat luar biasa sehingga dia akan tetap bisa menyerang manusia. Gitu. Jadi sehingga memang akhirnya akan ada pro kontra juga untuk di manajemen, sehingga mungkin dari untuk kayak pengobatan juga bisa berubah ya. Nah, karena memang kepintaran virus corona ini gitu. Jadi memang virus corona ini secara ahli virus sangat cerdas, beradaptasinya bagus luar biasa, sehingga ketika ada pengobatan, ada vaksin, itu akan si virus ini berubah lagi adaptasi, sehingga dia beradaptasi supaya tetap bisa menyerang manusia. Bahkan dengan lingkungan juga katanya ya Dok ya. Jadi lingkungan juga akan beradaptasi sehingga dia tetap hidup, tetap bisa menyerang manusia. Sehingga otomatis bakal ada varian-varian ini, dan varian ini belum berhenti kan, pasti terus semakin waktu akan makin banyak. Sehingga menurut saya kalau masyarakat semakin banyak varian alfa, beta, gamma, ya delta, epsilon dan lain sebagainya, malah pusing ya, malah dia panik dan sebagainya. Padahal apapun variannya di swab PCR bisa terdeteksi tetap positif, meskipun kalau ditanya variasinya apa yang mungkin nggak tahu kalau di rumah derajat, harus di Litbangkes ya. Nah, kalau tetap terdeteksi, obatnya secara ilmuwan ya masih ada, meskipun masih pro kontra pengobatan, karena memang untuk pengobatan butuh penelitian yang lama ya, dan berkesinambungan, sehingga memang kadang-kadang mungkin kalau obat berubah-ubah ya, karena memang butuh waktu untuk penelitian untuk membuat fix obatnya ini A atau B gitu Pak. Nah Dok, untuk kondisi terkini di para pasien ini, kemudian di rumah sakit, sekarang fasilitas bagaimana Dok kondisi untuk fasilitas pelayanan khusus pasien COVID? Jadi sebenarnya seharusnya ketika ada seseorang terkonfirmasi COVID ya, misalnya antigen positif atau swab PCR positif, yaitu datang ke paskes pertama Pak, ke puskesmas, ke klinik, ke dokter praktek, atau memang kalau sekarang banyak yang online Pak, online konsultasi, video lewat PA dan lain sebagainya. Nah itu konsultasinya. Tapi yang sekarang itu yang banyak langsung datang ke rumah sakit Pak, sehingga numpuk di situ. Jadi kebanyakan karakter para pasien sekarang tuh langsung ke rumah sakit. Itu yang membuat langsung ke rumah sakit, yang membuat salah satu faktor yang membeludaknya rumah sakit Pak, sehingga rumah sakit di daerah Serang terutama ini over kapasitas Pak, karena langsung ke rumah sakit, sehingga pasien-pasien yang sesuai prosedur benar datang ke puskesmas dulu ya, kemudian dirujuk, itu malah terhambat Pak, karena ada pasien-pasien yang di dalam IGD rumah sakit di Serang yang lagi pemeriksaan, padahal mungkin setelah diperiksa, dicek laboratorium, dicek lab, bisa dipulangkan.
Nah, tapi karena full diisi oleh pasien-pasien yang langsung ini, yang rujukan puskesmas yang benar-benar membutuhkan kan nggak bisa masuk, Pak. Ya, sedikit terganggu lah ya aksesnya Ya. karena ada yang langsung itu. Nah, rata-rata memang kenapa dok alasan para pasien kenapa langsung ke rumah sakit? Apakah mereka tidak percaya fasilitas di puskesmas atau bagaimana? Enggak, memang yang tadi saya bilang untuk yang kedua ini, gelombang kedua ini lebih ini ya, lebih banyak sedang dan berat memang. Jadi keluhan sesaknya lebih berat, banyak yang datang dulu gelombang pertama banyaknya panas, demam, batuk ya rata-rata ya. Kalau sekarang banyaknya memang datang sudah sesak sih Pak ya, sudah sesak. Jadi memang rata-rata kalau masyarakat sekarang itu kalau nggak berat ya di rumah aja Pak, di rumah gitu, di rumah. Nanti kalau udah sedang berat baru langsung ke IGD. Padahal mungkin seharusnya yang sedang bisa ditangani dulu awal di puskesmas, yang berat di rumah sakit. Seharusnya begitu. Tapi sekarang yang sedang dan berat numpuknya di rumah sakit. Nah, kalau berbicara dampak dari penumpukan ini, kebanyakan pasien juga ada yang istilahnya lebih memilih isolasi mandiri. Nah, ketika isolasi mandiri juga banyak mungkin masyarakat yang salah langkah dan lain sebagainya. Nah dok, di sini saya ingin menanyakan, ketika si pasien COVID itu isolasi mandiri, langkah apa saja yang harus dilakukan supaya pasien lekas sembuh dok? Jadi harusnya namanya isoman Pak. Isoman terpantau. Oh, isoman terpantau, baik. Nah, jadi kalau isoman sendiri tanpa pantauan itu yang mungkin sekarang kalau di perumahan saya dengar banyak yang setiap waktu itu ada aja mungkin nggak setiap hari ya, ada yang meninggal di perumahan atau di rumah warga yang sakit atau meninggal itu karena tidak terpantau. Makanya bilangnya sekarang mungkin yang lagi naik-naiknya kata-katanya namanya isoman terpantau Pak. Nah, ini kami dari juga udah seminggu yang lalu udah share untuk konsultasi Pak, konsultasi via WA Pak. Oh, sudah terbuka. Khusus sekarang. Buka layanan konsultasi di kira-kira di mana dok? Bisa dihubungi nanti dok? mungkin saya Bapak sehingga bisa di-share ke masyarakat juga. Jadi ada jadwalnya para dokter nanti di situ bisa konsultasi via WA chat Pak. Jadi WA ke kami, ke para dokter free gratis ya. Ini karena kami berpikir semua orang harus berperan ya, mengambil peran untuk melawan COVID ini. Salah satunya ya para dokter ini gratis buat masyarakat, tidak berbayar, tinggal WA saja. Konsultasi via WA chat konsultasi. Nah, tiap hari ya banyak yang konsultasi ke saya dan ke teman-teman ini sesuai dengan jadwalnya. Nah, itu yang bagusnya namanya isoman terpantau. Karena tiap hari itu bisa berbeda ini ya keadaan. Jadi nggak bisa disamakan ketika baru kami datang misalnya ke IGD kata saya Pak ini isoman ya di rumah gini itu besoknya bisa berubah Pak. Nggak bisa apa yang dibicarakan dari awal sama sampai selanjutnya gitu. Nanti kan sebaiknya kalau namanya isoman itu punya termometer ya, punya saturasi oksigen atau oximeter untuk ngecek oksigennya berapa. Nah, ketika misalkan waktu di IGD awal suhunya 37 ya, mungkin dokternya bilang minum paracetamol sehari 3 kali. Tapi ternyata di rumah sehari-hari 3 itu tinggi terus. Nah, mungkin dosis paracetamolnya berubah kan, Pak. Oh, baik. Yang kayak gini. Tapi kalau namanya pasien tidak konsultasi di rumah nunggu aja, belum waktunya. Padahal kalau secara nanti dokter kan lebih tahu nih kapan boleh masuk lagi, kapan enggak. Nah, ini namanya kalau tidak terpantau ya jadinya bisa lama-lama perburukan keadaannya dan ujung-ujungnya ya meninggal di rumah. Itu yang memang yang sangat dikhawatirkan ya. Hal yang kayak gini ya sebaiknya tidak terjadi ya. Tetapi memang realnya saya mendengar juga terjadi Pak, banyak yang isoman meninggal. Itu berarti temannya tidak terpantau ya. Nah, kalau berbicara terpantau sejauh ini
apakah ada pendataan untuk pasien yang isolasi mandiri? Kalau yang pasiennya datang ke rumah sakit itu terdata, Pak. Terdata, datang ke rumah sakit, datang ke puskesmas, di swab itu terdata karena ada surveillance dari dinas kesehatan sudah bekerja, Pak. Jadi nanti misalkan saya orang katakan di perumahan saya nanti terlapor kalau dicek di rumah sakit umum atau di puskesmas itu pasti terdetek, Pak. Dan nanti misalkan suaminya dirawat di rumah sakit, nanti keluarganya pasti ada yang datang dari puskesmas, itu udah otomatis. Itunya udah bekerja bagus dari dinas kesehatan. Yang tidak terpantau ini yang cek di luar, Pak. Cek di luar dan tidak melapor. Nah ini banyak menurut saya. Jadi dicek sendiri di swasta, misalkan mohon maaf mungkin pakai biomed, prolab atau prodies semua aja ya. Maksudnya yang bisa swab di luar, Pak. Nah, itu kadang-kadang harus melapor ke RT RW-nya sudah tahu juga sebenarnya sudah melapor ke puskesmas tempat. Nanti kalau tidak lapor yang ada yang tahu kan, Pak. Nah, ini tidak terdetek. Akhirnya tahu-tahu ya perburukan ya meninggal atau kadang-kadang datang ke IGD sudah sangat buruk sekali kayak tadi malam ada sudah 3 pasien datang ya sudah jelek, Pak. Akhirnya ya datang tuh hanya untuk membuat sertifikat kematian, Pak. Maksudnya kondisi sangat berat kemudian datang juga langsung hilang ya nyawa. Datang sudah meninggal atau kasarnya ya dok nggak napasan tadi di mobil kan gitu ya Pak ya. Jadi kan datang tuh yang sudah koma, bergemukan buruk banget ya, tensi tidak teraba gitu, napas sudah tidak ada, cuma kata keluarganya tadi kok masih napas di mobil, kan udah sangat buruk sekali itu, padahal katanya isolasi di rumah. Itu yang tidak terpantau. Itu Pak. Dok, ini berbicara soal keyakinan masyarakat. Ini setelah ini kita akan membahas mitos-mitos soal COVID. Ya Dok ya. Untuk para pemirsa tetap pantengin terus bincang hari ini di YouTube channel Serulan TV, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan informasi terupdate. Dan jangan kemana-mana pemirsa, tetap di bincang hari ini.
Ya, terima kasih pemirsa masih di Bincang hari ini. Kita masih membicarakan kondisi terkini COVID di Banten. Nah, pemirsa, kita masih tersambung dengan Dr. Atep Supriyadi dari Rumah Sakit Derajat Perwira Negara di Kota Serang. Dok, tadi saya menanyakan, kita akan membahas soal mitos-mitos yang ada di COVID ya dok ya. Karena masyarakat di luar misinformasi itu banyak terjadi mitos-mitos, terutama ini obat dok. Nah, sejauh ini rekomendasi obat apa saja sih dok untuk menjawab itu di persoalan COVID nih? Rekomendasi obat COVID itu apa saja dok? Apakah setiap yang tadi dijelaskan oleh dokter setiap waktu berubah gitu? Bagaimana dok? Ya, jadi untuk obat-obatan yang buat masyarakat boleh yaitu hanya multivitamin saja, Pak. Oh, yang boleh hanya multivitamin. Iya, untuk beli di apotek sendiri sebenarnya kan untuk kayak kita juga saya pun mengkonsumsi vitamin gitu ya. Karena ditakutkan makanannya kurang bisa membantu karena memang kadang-kadang kan makannya bagus, kadang-kadang enggak karena kesibukan jadi makan yang apa adanya gitu. Tetapi dengan vitamin ini masyarakat boleh minum Pak tanpa resep dokter Pak gitu. Itu Pak. Jadi yang obat sangat rekomendasi itu adalah vitamin. Nah, kalau untuk berbicara vitamin. Untuk ini kan ada mitos kelapa hijau lah, kemudian madu, kemudian jahe merah dan sebagainya, itu apakah sejauh ini ada penelitian atau rekomendasi dari ID soal obat herbal dok? Jadi untuk obat-obatan seperti madu, mungkin saya dengar obat sauda ya, dan lain sebagainya itu kan makanan yang bagus Pak. Ya, tetapi kalau sampai bilang itu mencegah COVID ya nggak ke arah situ juga Pak. Tapi meningkatkan meningkatkan imunitas. Ya karena itu makanan yang minuman yang bagus Pak. Madu kan bagus buat kesehatan, meningkatkan imunitas. Ya, jadi nggak hanya untuk COVID itu, penyakit-penyakit yang lain pun kalau imunnya bagus ya, jadi bisa kita terlindungi lah Pak ya, secara kena imunitas yang bagus. Tetapi kalau bilang madu bisa untuk mencegah COVID, ya enggak gitu Pak. Tapi madu meningkatkan imunitas sehingga bisa rasanya terlindungi dari COVID, itu bisa Pak. Gitu. Tapi kalau langsung ada penelitiannya madu mencegah COVID ya enggak Pak, madu atau yang lainnya. Jahe merah bagus gitu kan. Terakhir kan susu bir itu ya. Bir yang itu susu ini ya dan lain sebagainya, itu semuanya itu ya bagus buat kesehatan ya. Tetapi kalau langsung disambungkan dengan COVID ya tidak Pak. Tapi itu secara tidak langsung meningkatkan imunitas sehingga bisa ketika ada virus yang datang imun kita bagus ya nggak masuk virusnya atau langsung mati oleh imun kita gitu. Nah, ini juga ada mitos soal vaksin yang bagus tuh yang ini gitu. Yang ini memang ada kualitas vaksin dok sejauh ini. Jadi memang untuk vaksin ini masih berkembang terus Pak. Vaksin ini mungkin di kalangan para dokter pun mungkin kalau Bapak mengetahui banyak pro dan kontra. Karena vaksin ini sebenarnya kalau yang bagus itu seperti vaksin-vaksin yang buat anak-anak itu butuh beberapa tahun Pak, 5-10 tahun untuk fix bahwa ini bagus buat misalkan hepatitis dan lain sebagainya Pak. Itu butuh waktu. Ini kita nih baru beberapa tahun sudah ada vaksinnya. Karena emang emergensi Pak. Iya betul. Emergensi. Karena pandemi itu ya. Ini sebenarnya semua vaksin ini lagi pada tahap meningkatkan untuk masih berkembang Pak. Uji coba sehingga menurut saya sih vaksin apapun itu ya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tinggal ya mau pakai yang mana gitu Pak. Oke dok, ini ada pertanyaan dari Kang Topa. Dok, sejauh ini apakah ini kan ada pencegahan lewat cuci tangan katanya. Perlu nggak sih sabun khusus gitu? Ya ini untuk vaksin ini sebenarnya dengan kalau udah di udara luar atau di tempat luar bukan sel inang tubuh itu cepat mati Pak. Dengan sabun apapun, yang penting sabun ya dicuci ya langsung mati Pak virusnya. Betul. Jadi tidak gitu. ada sabun khusus sabun biasa yang di rumah langsung aja mati Pak. Jadi gitu. Jadi kalau kitanya
protokol kesehatannya bagus, cuci tangan, pakai masker, ya, menjaga eh, jarak, kemudian menghindari kerumunan, itu seharusnya sih tidak terinfeksi ya. Mm-mm. Nah, kalau terinfeksi ya itu berarti melanggar protokol kesehatan. Oh. Contohnya makan di luar. Namanya makan pasti buka masker. Nah, Mm-mm. itu yang makan misalkan di tempat atau di padang dan sebagainya, tempat makan lah gitu ya. Nah, Mm-mm. itu makan sama keluarga, Ya. buka masker ya. Nggak tahu mungkin di mejanya itu ada bekas tadi yang COVID, Pak. COVID Oh. tanpa gejala. Mm-mm. Ya, virusnya nempel di meja. Ya udah kan, akhirnya disediakan makan dan lain sebagainya, akhirnya ya bisa tertular dari situ. Makanya memang sekarang banyak di daerah-daerah beli makan tidak boleh makan di tempat, Ya, tapi take di away ya, dibawa, ya dibungkus. resiko, Pak. Nah, ini ada pertanyaan lagi dok dari Kang Aep. Dok, kenapa virus ini tidak, apakah bisa tertular ke hewan peliharaan? Untuk sementara ini virus ini menular dari orang ke orang, Pak. Mm-mm. Mungkin eh, untuk kayak ke hewan dan lain sebagainya mungkin ada data-data, tapi masih belum kita para ahli kalau udah ke mungkin binatang mau ke apa mungkin itu apa ya, nanti yang ke selanjutnya bukan prioritas, Pak. Sekarang justru yang berbahaya justru orang ke orang gitu. Ya. Nah itu, nah sekarang tuh udah jelas virus corona itu menular dari orang ke orang, udah jelas. Kalau untuk ke binatang mungkin ada beberapa data, tapi belum signifikan Belum. ya, Baik. bisa saya bilang ya atau tidak. Tapi yang jelas ini menular dari orang ke orang dan ini berbahaya. Hmm. Ya dulu kan ada flu yang lainnya yang dari binatang ke binatang kayak gitu kan mungkin nggak ada masalah ya. Mm-mm. Ini dok ada pertanyaan lagi dari Kang Udin. Dok, ada mitos minum disinfektan bisa sembuh katanya. Gimana dok? Mm-mm. Jadi virus corona ini sebenarnya kalau daya imun kitanya bagus, tidak punya komorbid, Hmm. ya insya Allah kalaupun terkena tidak terlalu berbahaya ya. Meskipun tetap kalau yang tidak punya komorbid, kata siapa tidak punya komorbid ya, Hmm. karena jarang-jarang kita mengecek berapa kolesterol Ya, kita betul ya, betul. ronsennya juga tidak rutin. Cari para nakes ya yang rutin, misalkan per tahun dicek ronsennya. Kadang-kadang kan nggak tahu, Pak, tahu-tahu punya bronkitis, Pak. Iya Bronkitis betul. kan penyakit paru juga. Kalau kena COVID ya Ya. nanti itu salah satu komorbid, salah satunya kan gitu. Ada kelainan paru Hmm. ditambah COVID ya perburukan gitu. Hmm. Dan jadi intinya ya kita semua harus hati-hati. Ah, Meskipun nggak punya secara umum ya punya penyakit jantung, kencing manis yang selalu diomong-omongkan, tetapi kita pun kayak saya kan nggak tahu betul. kolesterol 4 bulan terakhir ini berapa, karena mungkin baru 6 bulan yang lalu dicek, Hmm. tapi yang terakhir tadi nggak tahu kan, itu salah satunya. Banyaklah penyakit-penyakit yang kita tidak sadari ternyata kita punya kan, Pak. Iya. Sehingga menurut saya semua orang beresiko untuk terkena COVID, dan kalau udah terkena ya bisa perburukan sangat bisa terjadi, Pak. Oke. Dok, ini kalau berbicara soal ini mitos-mitos kan banyak beredar ya dok. Sebenarnya Sangat banyak sekali. si pasien ini harus ketika dia positif kan suka ada kepanikan. Harus melakukan apa sih dok supaya nggak panik gitu? Jadi ketika kita terkonfirmasi positif, yang harus kita lakukan adalah konsultasi ke orang yang tepat. Di sini adalah dokter, ya, ke dokter. Dokter itu sebenarnya ada banyak, bisa di klinik, di puskesmas, ya, atau via online, ya. Kalau di Jakarta kan lebih bagus tuh, online-nya Ya. banyak pilihannya ya. Mm-mm. Kalau di kita pun di Serang udah ada. Nanti mungkin saya share ke Ya. Sultan TV ya, untuk di Serang memberikan para dokter ada nomor WA, nanti konsultasi via WA chat, konsultasi itu, konsultasi apa yang harus dilakukan karena tiap orang itu berbeda-beda. Mungkin Betul. meskipun secara umum hampir sama ya. Nanti dicek keluhannya apa, nanti suhunya berapa, nanti dicek kalau bisa punya saturasi atau oximeternya berapa. Kalau saturasinya bagus 97, 98 bisa isoman langsung, lanjut di rumah dengan obat-obatan multivitamin cukup ya. Tapi kalau ternyata dicek saturasinya rendah ya 80, di bawah 90, itu ya harus segera dapat oksigen tambahan, ke klinik, ke puskesmas atau di rumah sakit kalau berat. Dok,
Kalau berbicara komorbid tadi, komorbid jenis penyakit bawaan apa yang bisa memperburuk COVID, dok? Jadi kalau komorbid ini kan banyak sekali, Pak. Oh. Yang umumnya adalah komorbid yang memperparah COVID adalah komorbid yang berhubungan dengan paru-paru, Pak. Kalau udah punya penyakit TBC ya, TB ya, nah itu terutama. Tetapi yang lain juga banyak, Pak. Kencing manis juga bisa memperburuk ya. Apalagi kalau udah gangguan imun ya, seperti lupus, mungkin sebelumnya punya HIV, Pak ya. Gitu. Itu pun sama kan. Jadi penyakitnya sangat banyak sekali, Pak. Gitu. Jadi sekarang menurut saya sih baik komorbid maupun tidak punya komorbid, yang tidak punya komorbid bukan tidak punya, tapi tidak terdeteksi, Pak. Nah, jadi ya beresiko, semuanya beresiko. Jadi kadang-kadang ada orang yang masih muda-muda, ini saya tidak punya komorbid, masih muda, tenang saja, nggak usah pakai masker. Nah, padahal kan dia bisa saja punya bronkitis, punya TBC yang memang karena masih ringan sedang, tidak bergejala, dianya tidak merasa punya penyakit itu. Dan tidak dicek ronsen juga ya. Jadi sehingga ngerasa tidak punya komorbid, padahal itu salah satu komorbid di paru itu, seperti TBC dan lain sebagainya itu berbahaya sekali. Nanti kalau ketika kena COVID ya langsung perburukan keadaannya gitu, Pak. Baik, dok. Terima kasih sudah mampir nih, dok ya. Bersama baik, di Pak. Sultan TV sudah meluangkan waktunya. Kita terakhir, dok, closing statement dari Pak Dokter Atep ini bagaimana untuk kondisi COVID kepada para pasien ini, silahkan, dok, disampaikan. Baik, ya kita berdoa saja mudah-mudahan COVID ini berakhir, Pak. Betul. Berakhir mudah-mudahan, karena kalau tidak berakhir ya lama-lama ya masyarakat dan pemerintah juga bakal akan penurunan di segala bidang ya. Baik ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Mungkin terakhir, yang dok, kedua, apa yang harus dilakukan juga oleh pemerintah? Silahkan lanjutkan. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah adalah segera memperbaiki penata laksanaannya, berupa contohnya untuk di Serang ini kan belum ada rumah atau wisma atau rusun khusus isolasi. Seperti di Jakarta ada Wisma Atlet. Kalau di Serang ini kan belum ada. Itu dari pemerintahnya ya. Yang keduanya mungkin dari pemerintah mendesak para rumah sakit meskipun sudah menambah, untuk menambah lagi jumlah bed perawatan. Meskipun memang itu salah satunya itu. Jadi untuk di awal menambah membuka seperti Wisma Atlet ya, untuk isolasi mandiri yang di rumah tidak bisa terpantau, kalau di situ bisa terpantau. Yang kedua, menambah bed perawatan di semua rumah sakit, Pak. Jangan hanya ke RSUD, tapi semua rumah sakit mencoba menambah bed perawatan. Dan untuk masyarakat, Pak, ya sebenarnya masyarakat ini yang paling penting. Ya, ketika ada PPKM, laksanakan, turuti segala yang diarahkan, dan protokol kesehatannya wajib dilaksanakan. Gitu. Dan yang realnya kan PPKM darurat itu ya masyarakat, Pak, ini. Betul. Kalau masyarakat mobilitas masih tinggi, nggak pakai masker, tetap berkerumun, ya nggak akan beres-beres nih corona ini, Pak. Betul. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dokter ya. Semoga sehat selalu, diberikan kekuatan, dan selamat melanjutkan tugasnya kembali. Nah, pemirsa, itu dia obrolan kita kali ini seputar COVID, kondisi terkini. Untuk itu ya, kita harus tetap selalu jaga jarak dan menerapkan prokes lainnya, memakai masker, cuci tangan, dan ya intinya jangan berkerumun dulu, pemirsa. Karena kalau kita berikhtiar pada saat ini, kita akan segera dilepaskan dari penyakit-penyakit COVID ini. Nah, pemirsa, itu dia obrolan kita di pagi hari ini. Saya Agus Maulana pamit undur diri beserta kru kerabat kerja yang bertugas pada kali ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.